Assalamualaikum, selamat pagi, salam pencinta peternak kambing seluruh Indonesia. Terima kasih sahabat ternak yang telah mendukung channel kami di peternak kambing pedesaan. Semoga dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, sehat-sehat selalu. Ya, buat sahabat ternak yang baru menemukan channel kami di peternak kambing pedesaan, insya Allah tips ini bisa bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya sehingga bisa mendapatkan notifikasi dari video-video baru yang kami upload. Sebelum kita melanjutkan tips tersebut, ya buat sahabat mohon disimak videonya sampai habis sehingga bisa memahami maksud dan tujuan kami di video ini sahabat ya. Ini ternak kita semuanya ke belakang karena baru kita memberikan pakan ya. Ya, di pagi ini sahabat kita ingin berkongsi tips atau manajemen cara ternak tradisional ya. Menurut pengalaman kami di peternak kami pedesaan ini sahabat ya. Ya, langkah yang pertama sahabat, cara beternak sistem tradisional atau secara alami ini. Yang pertama kita harus mempunyai kandang yang sistem koloni atau semi umbaran begini sahabat ya, semi umbaran, sehingga memudahkan kita sahabat, tidak terlalu merepotkan. Karena kandang semi umbaran begini sahabat, kita hanya membuatnya sekali saja dengan ukuran lahan kita yang ada, sehingga di saat kambing kita melahirkan atau cempek-cempek kita yang sudah besar, kita tidak perlu repot lagi untuk membuat atau membuat penambahan ya, membuat penambahan kandang baru. Kita cukup sekali membuatnya saja sahabat. Ya, langkah berikutnya sahabat tentang kawin ya, sistem kawinnya secara otomatis ya, secara alami. Tinggal kita hanya menunggu proses bunting kambing kita. Di saat itu kita sendiri tiba-tiba tahu kambing kita sudah bunting sahabat ya. Ya, dan pastikan di saat awal beternak memilih penjantan dan indukan yang kualitasnya agak bagus sahabat ya, sehingga menghasilkan cempek-cempek juga yang berkualitas. Ya, langkah berikutnya sahabat, pastikan air minum selalu sentiasa ada di kandang ya. Jika kambing kita membutuhkan, dia tidak menunggu kita untuk memberikan lagi, dia akan konsumsi sendiri. Dan pastikan zat garam atau garam yang ini sahabat ya, tempatnya harus selalu ada ya sahabat di kandang, sehingga di saat kambing membutuhkan zat garam, dia akan menjilatnya sendiri. Ini fungsi dari zat garam adalah membuat daya tahan tubuh kambing lebih kuat dan membuat kambing lebih nafsu ya, lebih doyan untuk mengkonsumsi pakan. Ya, langkah berikutnya tentang pondok sahabat ya. Pondok pastikan tempat istirahatnya dibuat agak tinggi sahabat ya, dibuat agak tinggi dari tanah, sehingga kotorannya bisa jatuh ke bawah sahabat ya, bisa jatuh ke bawah. Ini tentang pondok ya, tempat istirahatnya pastikan harus begini sahabat ya, sehingga kambing kita lebih sehat, lebih aman untuk istirahat di saat musim hujan seperti musim-musim hujan begini sahabat ya. Tempatnya selalu aman dan sehat untuk ternak kita. Ya, langkah berikutnya ya tentang pakan ya. Di sini kita menggunakan full pakan hijauan seperti ramban atau rumput ya. Bisa sahabat pelajari jenis-jenis ramban atau rumput yang aman yang bisa dikonsumsi oleh ternak kita, yang tidak mempengaruhi efek buruk, bisa dipelajari ya sahabat ya. Tetapi di sini di peternak kami pedesaan ini sahabat, kita mempunyai sistem yaitu biar dengan pakan full hijauan begini, ramban atau rumput, kita mempunyai makanan pokok sahabat ya. Kita ada makanan pokok ternak kita. Di sini kita makanan pokoknya yaitu lantoro ya, ramban dan gamal ya, dan gamal. Karena di sini kita rambannya mudah sekali sahabat, biar musim kering dia akan tumbuh, dia cepat tumbuh tunas di saat kita sudah ambil ya. Tetapi kalau rumput di saat musim kering agak susah sahabat, jadi kita memutuskan untuk menggunakan makanan pokok kita dari ramban ya. Makanan pokok
ternak kita adalah gamal dan ini sahabat ya, dan lantoro. Pastikan tempat pakannya sahabat, tempat pakannya jangan terlalu tinggi ya, sebatas paha, sehingga kambing-kambing yang kecil bisa mencapai pakannya, sehingga sama-sama atau saling mengkonsumsinya dengan kambing besar merata sahabat. Tidak hanya kambing besar saja yang lebih banyak mendapat pakan, tetapi kambing kecil juga bisa mendapat seimbang pakan yang mereka konsumsi dengan kambing besar. Ya, buktinya di sini kita sahabat ya, ini sudah kenyang, ini ya, sudah kenyang. Cempeknya dengan indukannya sudah kenyang ya. Karena pakan yang kita berikan selalu mencukupi dan tempat pakannya sesuai dan bisa dicapai oleh kambing-kambing kecil atau cempe-cempe ya. Ya, pastikan setinggi paha saja sahabat ya, sehingga kambing-kambing kecil juga bisa mencapai atau menggapai pakan dengan seimbang ternak yang besar, kambing-kambing yang besar ya. Ya, di sini pastikan sahabat ya, jenis pakan hijauan bisa dipelajari di video-video kami yang terdahulu, bagaimana cara mengenali jenis pakan hijauan yang baik, atau cara menentukan makanan pokok ternak kita ya, bisa disimak di video-video terdahulu ya sahabat. Sehingga kita beternak dengan cara alami ini tanpa memikirkan modal atau uang untuk membeli pakan ya, semuanya alami. Kita hanya mencari di sekitar lahan kita ya. Pastikan makanan pokoknya, pakannya itu harus melimpah ya, sesuai di tempat sahabat. Jenis pakan apa yang lebih mudah didapat, itu kita gunakan sebagai makanan pokok sahabat ya, sehingga tidak terlalu merepotkan kita untuk mencari pakan tersebut. Sehingga insya Allah dengan cara itu kambing kita selalu sehat, proses pertumbuhannya cepat, sehingga kita mendapatkan hasil yang memuaskan kita. Ya, langkah berikutnya sahabat, pastikan ada tempat karantina ya, atau kandang kecil di dalam kandang semi umbaran begini. Pastikan 1 atau 2 begitu untuk indukan yang baru melahirkan ya, cempe-cempe yang baru melahirkan, atau kambing yang baru datang, baru sahabat beli, sebelum dicampur dengan kambing lain atau kambing kita yang lagi sakit. Bisa kita simpan dulu di dalam sahabat ya, atau cempe-cempe yang masih kecil. Setelah sudah mengenal indukannya, sudah besar, baru kita keluar untuk campur dengan kambing-kambing yang lain seperti tadi sahabat ya. Oke, langkah berikutnya ini sahabat tentang pengasapan ya. Pengasapan ini kita aktifkan di saat musim hujan saja sahabat ya, musim hujan. Karena di saat musim hujan banyak nyamuk atau serangga-serangga pengisap darah. Yang lebih berbahaya sahabat, serangga-serangga pengisap darah itu yang kecil sahabat ya, yang halus, yang sembunyi di bulu-bulu kambing ya. Itu kalau jika kita pengasapannya ini membuat serangga-serangga tersebut bisa menghindar dari kawasan ternak kita. Tetapi harus dibakar dengan kotoran sahabat ya. Kotoran ternak harus dibakar, jangan bekas-bekas pakan saja ya, itu tidak mempengaruhi sahabat. Itu serangga-serangga pengisap darah juga tidak akan mempengaruhi, tetapi harus dicampur dengan kotoran ternak karena baunya menyengat sahabat, untuk serangga-serangga tersebut bisa menghindar. Tetapi cara pembakarannya harus baik ya, jangan terlalu di dalam kawasan pondok, sehingga tidak mempengaruhi juga ya, tidak mempengaruhi juga untuk kesehatan kambing kita. Karena sistem semi umbaran begini, jika tempat terbuka sehingga asapnya tidak selalu terarah ke kambing kita ya sahabat ya, dia akan tempias mengikut arah angin sahabat. Jadi jika sahabat yang sistem fattening atau kandang panggung, jangan membakarnya bagian bawah ya, usahakannya pengasapannya di bagian depan saja. Jangan dari bawah, itu mempengaruhi efek buruk tentang pernapasan atau paru-paru ternak kita sahabat ya. Jadi usahakan agak jauh dari
pondok atau kandang tersebut. Kalau sistem fattening ya, kalau semi umbaran begini jangan di dalam pondok ya, usahakan di luar sedikit dari pondok sehingga asapnya ini bisa ke sana kemari mengikut arah angin. Ya sahabat ya. Ya semoga tips ini bisa bermanfaat. Kita beternak secara tradisional, secara alami, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang lebih memuaskan ya. Biar kita beternak secara alami, secara tradisional, tetapi kita belajar ilmu-ilmu untuk perawatan pakan yang lebih baik ya, secara modern. Biar sistemnya tradisional tapi ilmunya bisa secara modern sahabat ya. Ya, jika bermanfaat jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan juga di share ya buat sahabat-sahabat kita yang ada di desa-desa yang setara dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.